Shalom, saya Henry Nunan Sirait, senang berjumpa dengan saudara kembali dalam program kita dari rumah ke rumah. Hari ini kita ada pada episode lanjutan dari topik tentang menjagai hidup kita lebih baik. Kali ini kita berbicara tentang menjaga kemurnian kita. Setelah kita membahas bagaimana menjaga hati, menjaga langkah, menjaga pintu mulut, menjaga diri secara utuh, menjaga kebebasan kita, dan hari ini kita menjaga kemurnian kita. Firman Tuhan berkata di dalam surat Rasul Paulus kepada anak binaan atau anak didiknya atau anak muridnya, seorang pendeta muda di Efesus yang bernama Timotius. Dalam suratnya pasalnya yang kelima ayat yang ke-22, Paulus menegaskan, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jagalah kemurnian dirimu. Kita bisa melihat bahwa orang salah satu sukses untuk berhasil adalah menjaga kemurnian diri. Menjaga kemurnian diri berbicara tentang bagaimana kita bisa berada pada sebuah kondisi, sebuah posisi, sebuah sikap hati benar-benar tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, tapi berada pada suatu titik di mana kita betul-betul mengamati sebuah persoalan dan tidak terseret-seret, tidak terbawa-bawa, luput dari sebuah subjektivitas. Itu sebabnya dikaitkan dengan penumpangan tangan. Bagi para hamba Tuhan, bagi para penatua, ini sangat penting. Saya harus sebutkan bahwa saya termasuk orang yang tidak gampang memberkati pernikahan kalau saya tidak mengenal. Saya lebih setuju memberkati orang-orang yang saya kenal, keluarga-keluarga ayah dan ibunya yang kenal. Kalau tidak kenal, maka membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang lama, membutuhkan penelitian, penyidikan yang lama. Sehingga benar-benar ketika kita menumpangkan tangan, kita betul-betul tahu titik persoalan dan duduk perkaranya. Itu sebabnya dikatakan dalam surat Rasul Paulus itu, jangan terburu-buru menumpangkan tangan. Baik untuk mengangkat penatua, mengangkat diaken, mentahbiskan jabatan-jabatan tertentu, atau mengembalikan posisi-posisi orang yang diskors, atau mengembalikan posisi-posisi orang yang pernah kena disiplin. Maka itu tidak gampang, harus ada penelitian-penelitian, harus ada check and recheck. Dan dengan demikian segala sesuatu tidak menyeret-nyeret kita, tidak membawa-bawa kita ke dalam persoalan. Bisa kita bayangkan bagaimana kita harus memikul satu persoalan yang sepatutnya tidak kita pikul. Harus mengemban suatu persoalan yang sebenarnya tidak perlu kita emban. Harus ditimpa masalah-masalah berat yang sebenarnya kita tidak harus memikul beban itu. Tetapi karena kita tergopoh-gopoh, tidak menjaga kemurnian hati, apalagi sampai ada motivasi-motivasi tertentu sehingga kita terseret-seret. Itu sebabnya dikatakan jaga kemurnian dirimu. Jangan sampai karena memihak ke sini, memihak ke sana. Dalam hal itulah kita perlu, terutama zaman sekarang ada banyak sekali tokoh-tokoh mendekati tokoh-tokoh gereja untuk memberikan dukungan kepada calon A, memberikan dukungan kepada calon B, memberikan dukungan kepada calon C, memberikan dukungan kepada pihak A, pihak B, pihak C. Dan para hamba-hamba Tuhan, terutama gembala-gembala, perlu lebih teliti dalam hal ini, perlu lebih hati-hati, perlu lebih cermat, perlu lebih lama untuk diam. Bahkan bila penting, tidak menimbulkan atau menunjukkan, menampakkan keberpihakan. Lebih baik kita berada pada posisi kita, stay where you standing. Jadi kita bisa berada pada di posisi di mana kita berdiri, dan dengan demikian kita tidak menunjukkan keberpihakan yang akan menimbulkan pro dan kontra. Itu sebabnya salah satu kunci kesuksesan adalah bisa menjaga kemurnian diri kita. Tentu dalam hal ini
menjaga motivasi-motivasi sehingga motivasi-motivasi tidak tercemari, lalu dengan demikian kepentingan-kepentingan ditunggangi dan akhirnya kita menjadi sangat subjektif. Dan saya percaya segala perkara yang tidak objektif, segala perkara yang tidak murni akan menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Masih dari saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.